Guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini gue pengen memberitahukan perbedaan antara aplikasi reksadana Bareksa dengan bibit menurut pendapat gue sendiri. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi sebelum gue masuk ke sana, gue harus jelasin dulu kalau gue dulu sempat memakai Bareksa juga sebelum adanya bibit. Karena bibit ini sendiri juga baru kalau kita bandingkan dengan Bareksa ya gitu. Dan apa ya? Itu dari sisi Bareksa. Kalau dari sisi bibit sendiri, gue sempat bekerja sama dengan aplikasi bibit juga, dan sekarang udah nggak bekerja sama. Jadi kalau kalian yang mikirnya, wah ini pasti nggak netral nih. Nah, ini gue akan kasih tahu ke kalian, ini netral ya guys. Jadi ini bisa membuat kalian netral. Walaupun memang biasanya gue juga netral sih. Oke, anyway, kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah dari sisi Play Store, rating di Play Store. Nah, kalau rating di Play Store, secara yang gue lihat sekarang, itu Bareksa sendiri itu 3,9 ya. Itu 3,9 nih, yang review 5 ribuan lah. Nah, kalau misalkan Bibit sendiri itu 4,8 gitu, dan itu udah, apa namanya, yang review udah banyak banget gitu. Nah, ini akan gue tunjukin di samping gue juga nanti buktinya seperti apa. Ya, jadi based on that gitu, yang review ini bahwa aplikasi Bibit kebetulan pada saat ini atau memang pada saat ini lebih unggul dibandingkan Bareksa untuk dari segi rating di Play Store. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi UI design ya, jadi desainnya ya. Kalau dari desainnya sendiri, Bareksa dulu ya, I have to be honest ya, ini jujur banget. Menurut gue dulu ya, Bareksa ketika gue invest itu dia tampilannya masih agak kuno. Tapi makin kesini, Bareksa tampilannya itu jauh lebih bagus gitu. Dan gue harus applause buat Bareksa. Dan kalau untuk Bibit sendiri aplikasi yang memang dia tuh udah simple, bagus, ya mudah gitu. Jadinya emang dari aplikasinya tuh udah kayak bagus dan mudah dan menarik lah gitu. Dari awalnya juga memang sudah menarik gitu. Oke, jadi kalau untuk kedua-duanya di compare mana yang lebih bagus, nah itu balik lagi ke kaliannya. Kalian lebih nyaman yang mana? Apakah yang simple ataukah yang seperti Bareksa gitu? Dua-duanya sama-sama bagus untuk saat ini. Itu menurut pendapat gue. Yang ketiga itu dari sisi apa lagi ya? Yang ketiga itu dari sisi reksadananya. Nah, jadi ini perbedaan yang cukup krusial menurut gua, perbedaan antara Bareksa dengan Bibit. Jadi kalau misalkan gue lihat Bareksa sendiri, Bareksa itu dia kayak supermarket reksadana. Sedangkan kalau Bibit itu dia selektif pada reksadananya. Gini maksud gua. Jadi kalau misalkan dengan adanya supermarket reksadana ini, artinya semua reksadana atau mayoritas reksadana itu ada semua di situ. Itu bisa jadi plus dan bisa jadi minus. Kenapa, Jess? Gini, bisa jadi plus buat orang-orang yang memang sudah mengerti gitu tentang menganalisa reksadana sendiri. Dia tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Jadinya dia udah tahu nih, oh justru dengan adanya banyak pilihan malah justru lebih bagus. Dia bisa milihnya lebih banyak. Dia bisa tahu mungkin kalau misalkan di aplikasi yang selektif tuh nggak ada reksadana itu. Sedangkan di situ ada. Nah, itu positifnya adalah ke sana. Tapi dengan adanya negatifnya gitu loh, ini menurut pendapat gua, itu adalah ketika lo supermarket reksadana, jadinya bingung gitu loh. Orang yang masih pemula itu bingung. Kayak gini loh, lo masih pemula, terus lo dihadapkan dengan harus menganalisa reksadana. Apa sih yang biasanya kita lihat ketika kita masih pemula? Kalau gue pribadi, yang gue lihat adalah returnnya. Tapi apakah benar-benar return yang menjadi salah satu acuan reksadana bagus atau tidak? Jawabannya tidak, masih banyak aspek lain. AUM lah, expense ratio lah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan, nah itu dia gitu. Jadi kalau misalkan masih pemula, terus di banyak reksadana itu, kan kita nggak tahu mana yang bagus tuh yang seperti apa. Kita harus butuh satu aplikasi yang memang ngebantu untuk mempermudah itu semua gitu loh. Yang udah membantu menganalisa, yang udah bantu semuanya gitu loh, untuk hal-hal yang ribet itu. Ya, dan menurut gua untuk saat ini Bibit lebih unggul gitu di sini karena Bibit ini semua dia udah bantu dengan robo advisor dia untuk seleksi reksadana yang bagus, terus juga
manajer investasi sebelum bekerja sama juga di di benar-benar disaring gitu, kira-kira mana yang bagus dan mana yang tidak gitu. Bukan berarti bahwa dengan cara seperti ini tidak mungkin adanya reksadana yang kayak Minapadi, yang kayak apalagi tuh reksadana yang lain yang sempat gagal, nggak dalam arti ada bermasalah lah. Tetap kemungkinan itu tetap masih ada, cuman yang seleksi dengan yang tidak, kira-kira kemungkinannya lebih kecil yang mana? Tentu yang lebih diseleksi, itu sih. Dan di sini gue tidak bermaksud untuk menjelaskan satu pihak ya, tapi di situ menurut gue keunggulan bibit sih di situ gitu. Itu bisa jadi plus, balik lagi itu bisa jadi minus, seperti yang tadi ya yang gue bilang. Itu kalau dari sisi perbedaan reksadana supermarket dan tidak gitu kan. Nah terus kalau gue lihat lagi Bareksa itu dia Bareksa tuh sebenarnya dia udah dari segi pengalaman itu untuk reksadana dia udah cukup lama banget. Jadi dia tuh udah bener-bener sepuh, dia udah tahu lah seluk-beluknya itu seperti apa. Kalau kita compare dengan Bibit sendiri dia masih baru, pengalamannya juga masih baru. Walaupun gue mengerti Bibit pun juga jika dia punya sisi plus karena aplikasi Bibit setahu gue itu dikelola oleh orang-orang IT dari Stockbit, jadi kayak emang udah berpengalaman gitu loh. Tapi kalau kita lihat hanya dari sudut pandang reksadana, tentu reksadana yang lebih berpengalaman, yang udah lama di industri itu adalah Bareksa gitu. Kalau dari segi pengalaman, Bareksa dia masih lebih unggul menurut pendapat gue. Tapi Bibit pun juga bukan nggak ada pengalaman sama sekali, dia udah dibantu oleh yaitu aplikasi yang emang udah lama exist juga di Play Store atau App Store gitu. Jadi ya segi pengalaman ya kalau untuk reksadana doang ya lebih unggul Bareksa gitu. Dan kalau misalkan kira-kira overall menurut pendapat gue itu kira-kira yang bagus buat pemula yang seperti apa ya? Menurut gue yang bagus buat pemula itu adalah ini menurut pendapat gue itu lebih ke Bibit. Yes. Jadi kenapa gue lebih ke Bibit? Karena di Bibit ini sendiri ya lu udah dibantu. Terus juga Bibit tuh banyak fitur-fitur yang menarik juga. Fitur-fitur yang menarik dan udah gitu tuh mempermudah orang-orang gitu loh. Jadi kayak misalkan contoh ada fitur nabung rutin, ada fitur goal setting gitu. Lo punya tujuan apa, lo bisa dibantu gitu kan, berapa yang lo harus alokasiin, berapanya gitu. Sedangkan sepengetahuan gue kalau secara fitur lebih banyakkan Bibit dibandingkan Bareksa gitu. Untuk yang kayak seperti ini gitu. Jadi kalau untuk pemula gue rasa lebih cocoknya tuh ke Bibit. Ini pendapat gue, oke? Dan kalau untuk Bareksa, yang kalian pengguna Bareksa, ya nggak apa-apa juga. Pengguna Bareksa itu sah-sah aja. Bagus kok, bagus gitu. Nah, kalau misalkan dibilang kira-kira mana yang lebih cuan ya, dua-duanya sama-sama aja. Menurut gua, ya itu hanya sebuah aplikasi yang ngebantu lu untuk mulai investasi gitu. Jadi lu mau pilih itu di Bareksa, mau itu di Bibit, ya udah. Dia cuman kayak agent aja basically gitu. Dia ngebantu kalian. Jadi semuanya balik ke kaliannya. Itu lebih nyaman yang mana? Bisa jadi pendapat kalian berbeda sama gue, itu sah-sah aja. Oke, itu aja yang bisa gue review hari ini, perbedaan antara Bareksa dengan Bibit gitu. Untuk disclaimer juga yang terakhir, gue tidak bermaksud untuk memojokkan satu pihak atau apapun, karena tujuan gue itu hanya men-sharing pengalaman yang ada gue juga gitu kan. Dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan juga, perbedaannya seperti apa gitu. Harapannya video ini juga bisa bermanfaat buat kalian juga ya. Jadi yang masih pemula, jadi gue tahu nih apa yang harus gue perhatiin. Terus juga kira-kira perbedaannya apa sih? Mungkin kan kalian juga sering lihat kan dua aplikasi ini cukup terkenal ya, kayak gitu sih. Kalau kalian merasa video saya sangat bagus untuk kalian share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Komen yang positif ya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.